Jadi Nabi itu bukan asmuni. Nabi itu nggak asal ngomong gitu ya, nggak asal ngomong. Semua kalimat yang diucapkan oleh para anbiya wal mursalin itu wahyu. Itu wahyu. Apalagi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran Nabi Muhammad SAW itu detail lengkap. Ya, detail lengkap, dalilnya pun tidak terbantahkan. Jangan sampai pengetahuan yang Anda miliki, yang saya miliki, yang kita miliki saat ini, ketika bertemu dengan hadis atau bertemu dengan ayat Al-Quran, seakan-akan bertentangan dan seakan-akan hadisnya itu kok keliru ya. Ini ilmu pengetahuan gak seperti ini loh. Hadisnya kok seperti ini. Jangan percaya ilmu pengetahuan, percayalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hadis gak mungkin berubah, tapi kalau ilmu pengetahuan selalu berkembang. Betul ya? Hadis gak mungkin berubah, kalau ilmu pengetahuan selalu berkembang. Bisa jadi ilmu pengetahuan yang sekarang ngomong A, tapi nanti 10 tahun lagi ngomong Z. Ya, bisa berubahnya drastis, dari A bisa menjadi Z. Pegang teguh apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada sejuta pakar mengungkapkan 2 miliar dalil, hadits ini nggak benar gitu ya. Yang ngomong orang pinter-pinter semua. Ya, hafal dalil detil dari ilmu kimia, fisika, biologi dan lain sebagainya. Anda katakan terima kasih atas ilmunya, tapi saya percaya Nabi saya nggak mungkin keliru. Itu yang namanya kita iman kepada Allah dan iman kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang akhir zaman ini kita kurang mengimani ajarannya Nabi Muhammad SAW, kurang percaya sama ajarannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kebanyakan pakai akal, kebanyakan pakai logika, kebanyakan pakai pikir-pikir dari ilmu yang pelajari di sekolah. Ilmu yang kita pelajari sumbernya kadang kita nggak paham. Sumber ilmu ini dari mana? Akhirnya kita lebih mempercayai dalil-dalil ilmiah ketimbang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, boleh ngasih contoh? Ya, yang punya utang banyak angkat tangan. Oh ya, utang saya banyak kan ya? Nah, yang punya utang sedikit angkat tangan. Punya utang 100.000, 50.000, 10.000. Yang nggak punya utang angkat tangan. Anak-anak nggak punya utang. Kalau orang tua pasti punya utang, pasti. Ya, hutang listrik, hutang PDAM kan ya hutang loh ya. Betul kan ya? Hutang itu. Saya mau nanya, pernah dengar sabda Nabi Muhammad SAW? Iya. Kalau kamu punya hutang bil makna ya, sebesar gunung Uhud pun, hutang itu akan dilunaskan. Hutang itu akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu baca doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupi aku dengan yang halal darimu, sehingga aku tidak mengambil yang haram. Wa aghnini amman siwak, dan jadikan aku merasa cukup denganmu, ya, dan tidak butuh kepada yang lain. Siapa baca doa ini, hutangnya sebanyak gunung Uhud beres. Percaya atau agak ragu? Nah, ini modelnya utangnya akeh ya. Nanti saya insya Allah share di medsos ya. Kalau diulangi sekarang pelan-pelan, nanti tetap ulangi lagi gitu ya. Nanti diulangi di YouTube. Saya akan share nanti 1 menit doa pelunas hutang. Tapi pertanyaannya, Anda percaya enggak dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau enggak percaya jangan bilang muslim. Karena syaratnya muslim itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Arti mengucapkan 2 kalimat syahadat Rasul, berarti kamu mempercayai Nabi SAW 100%. Gak ada satu bagian pun yang tidak kamu percayai. Ucapannya kamu percayai, perilakunya kamu percayai, semuanya engkau percayai sempurna, gak ada yang kurang. Kalau ada orang bilang Nabi juga manusia biasa, bisa salah, ngawur kamu. Masa Nabi bisa salah? Kalau Nabi bisa salah kan bahaya. Ya, Nabi bisa salah. Nabi tidak mungkin salah. Kenapa? Karena beliau memang manusia fisiknya, tapi bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Ya, kalau salah tidak bisa, karena ma'asum, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah lupa? Nabi enggak lupa. Boleh saya buktikan? Pernah kanjeng Nabi SAW sholat 2 rakaat zuhur. Selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasulullah, sholatnya itu memang dikurangi jadi 2 rakaat, apakah engkau lupa? Jawab Nabi, aku tidak lupa dan tidak dikurangi. Menyotoni 2 rakaat.
Sholatnya betul 2 rakaat, tapi Nabi SAW bersabda, aku tidak lupa dan tidak dikurangi. Wis tafsirno dhewe jeblok siramu. Paham ya? Aku tidak lupa. Berarti Nabi ingat, betul kan? Tidak dikurangi, berarti tetap 4, betul ya? Terus kenapa beliau sholatnya 2 rakaat? Nah, disitulah ulama menjabarkan. Karena Nabi mau ngasih contoh, yang model awakku lali. Nah, rampung salam kok iling, sholatnya baru 2 rakaat, tambahi 2 rakaat lah lagi. Artinya apa? Nabi tidak lupa. Sallallahu. Jelas? Oke. Sekarang saya mau nanya, pilih utangnya lunas gampang atau utangnya lunas ruwet? Lunas gampang. Selama ini lunas gampang atau lunas ruwet? Jawabannya sudah ruwet gak lunas, gitu ya. Sudah ruwet gak lunas. Kenapa begitu? Sederhana. Karena yang dikedepankan logika, pola pikir, perencanaan, strategi A sampai Z. Betul atau betul? Nabinya nggak dipakai, Allahnya nggak dipakai, Allahnya ditinggalkan, nabinya ditinggalkan, kesampingkan. Ya, sementara yang diandalkan ilmu bisnis, ilmu marketing, ilmu. Tunggu nih Kanjeng Nabi mbok buang. Bahkan komentar, tunggu tok ya ora iso dul. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Koplak. Sepuronipun doa saja tidak cukup. Doa kok nggak cukup terus sejak kapan? Usahamu tidak akan pernah cukup. Sehebat apapun engkau berusaha, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru doa itu hebat. Hebatnya di mana? Karena tahu semua di tangan Allah. Doa itu artinya kan minta sama Allah. Jadi sebelum apapun aku minta dulu sama Allah. Gusti, lunas. Enak atau? Lunas atau enggak lunas? Lunas. Tapi jenengan mikirnya lunas atau mikir yang lain? Mikir yang lain. Lagi-lagi logikanya menguasai iman. Imannya dimainkan oleh logika. Sehingga apa? Imannya dikesampingkan. Wis kalau lunas ya insyaallah, tapi ya kapan begitu. Mulai